Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman dari Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga. Saya akan menjelaskan membuat ini untuk persyaratan tugas UAS. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, dosen Bu Nini. Jadi saya akan menjelaskan sebuah peristiwa hukum. Sebuah peristiwa hukum adalah semua kejadian yang mengakibatkan dua pihak yang masih berhubungan dengan hukum, dan seringkali muncul pada kehidupan sehari dan berdampak hukum yang terjadi pada subjek hukum kepada objek hukum, dan bahwasannya kejadian hukum itu ada dibagi 4 macam. Yang pertama, menurut hukum dan melanggar hukum. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus. Dan yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Apa sih yang dimaksud penjelasan saya? Akan saya bahas di sini. Yang pertama, peristiwa hukum menurut hukum dan melanggar hukum. Semisal contohnya sebuah kelahiran, kematian dan pemakaman. Dan yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan majemuk. Jadi peristiwa hukum tunggal dan majemuk itu semisal peristiwa hukum tunggal diibaratkan hibah barang pemberian, dan semisal untuk contoh peristiwa hukum majemuk itu diibaratkan seperti jual beli, di mana di situ terdapat sebuah tawar menawar barang yang akan dirundingkan antara konsumen lain dan konsumen lainnya. Dan yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus. Itu diibaratkan peristiwa hukum sepintas diibaratkan tawar menawar, dan hukum terus-menerus itu diibaratkan sebuah sewa menyewa dalam waktu tahunan, kan dipatok dengan sebuah waktu, itulah yang dimaksud. Dan sedangkan yang terakhir, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif, itu tergantung sebuah objeknya dan subjek. Apabila sebuah diibaratkan peristiwa hukum positif, apa sih yang dilakukan oleh sebuah objek tersebut, dari sisi hal apa positifnya, dan semisal lagi untuk hukum negatif, dilihat dari sebuah perspektifnya, apa sih yang dilakukan objek tersebut, dari sisi apa negatifnya, segitulah. Jadi ada 2 macam tentang peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang pertama tentang subjek hukum, dan yang kedua perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Nah, di situ akan saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan subjek hukum dan perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum.
Pertama, subjek hukum adalah peristiwa yang disebabkan oleh hukum manusia, seperti hutan kebakaran disebabkan oleh tangan manusia, perbuatan manusia, ulah manusia. Dan perbuatan lain dan perbuatan hukum itu seperti pembuatan surat hak wasiat dan sebuah hak istri untuk meminta itulah. Dan penjelasan yang kedua adalah perbuatan lain tapi bukan perbuatan hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbuatan lain tapi bukan perbuatan hukum adalah di mana setiap perbuatannya yang tidak diinginkan oleh perilaku pelaku, dan perbuatannya itu diatur oleh hukum. Dan macam perbuatan itu terbagi menjadi dua macam. Pertama, perbuatan dari satu segi, dan yang kedua perbuatan dari dua segi. Yang di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud satu segi dan dua segi. Jadi satu segi itu yang dilakukan oleh satu orang saja, menyangkutkan satu orang. Dan dua segi itu menyangkutkan dua orang, melibatkan dua orang atau dua pelaku atau lebih, bisa saja lebih. Dan sedangkan mengurus sebuah kepentingan orang lain tanpa kita disuruh untuk mengurus kepentingannya itu termasuk bukan sebuah pelanggaran hukum, tapi sudah diatur oleh hukum. Mengapa demikian? Karena di situ semisal si A sakit dan si B merawat dan menjenguknya, dan si B itu mempunyai sebuah kewajiban untuk merawat si A sampai sembuh dari sakitnya, karena itu sebuah kewajiban. Perbuatan yang melanggar hukum pertama, dan yang kedua perbuatan yang melanggar hak orang lain. Yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan. Yang keempat, bertentangan kesusilaan asas. Jadi yang dimaksudkan tadi 4 adalah dilarangnya oleh hukum karena semua perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Akibat hukum yang timbul, perbuatan ini adalah yang tidak dibenarkan oleh hukum. Demikian yang sudah saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau dalam penyampaiannya materi yang salah, kami mohon maaf. Summassalam. Demikian saya tutup. Summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.